Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah Hamkah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang digital audio dalam multimedia. Nah, yang langsung saja, yang pertama itu adalah what is sound? Apa sih suara itu? Jadi, suara adalah tekanan gelombang yang diciptakan oleh benda bergetar. Jadi, gelombang ini dapat merambat misalnya di dalam air ataupun di udara. Kemudian selanjutnya, how sound is produced, atau bagaimana suara itu dihasilkan. Nah, di sini yang pertama itu adalah gelombang suara adalah gelombang mekanik yang mana diproduksi ketika suara bergetar. Benda yang bergetar menyebabkan medium di sekitarnya ikut bergetar juga, menghasilkan apa yang disebut sebagai gelombang longitudinal, yang kita dengar sebagai suara. Kemudian yang kedua adalah gelombang suara terdiri dari bagian tertekan, bagian bertekanan tinggi dan rendah yang disebut sebagai compression dan rarefaction. Kemudian yang ketiga, gelombang suara saat berbicara, mendengarkan musik dan getaran, kembang api dan lainnya sampai kepada kita melalui perantara udara atmosfer atau gelombang longitudinal. Kemudian seperti ini gambaran dari suara ini dihasilkan. Di sini ada compression, kemudian ada rarefaction, kemudian longitudinal wave, kemudian cruise, kemudian mean position, kemudian throat dan transverse wave. Ya, yang mengarah ke atas ini adalah compression, sedangkan yang mengarah ke bawah ini adalah rarefaction, dan yang di tengahnya ini adalah mean position. Jadi kompresi sendiri itu adalah ketika molekul dipaksa atau ditekan bersamaan, sedangkan rarefaction adalah kebalikan dari compression. Artinya ketika molekul diberi ruang ekstra dan dibiarkan berkembang. Jadi suara itu adalah jenis energi kinetik. Sedangkan apa sih transverse wave itu? Transverse wave itu adalah gelombang yang bergerak tegak lurus ke arah gelombang yang merambat. Kemudian di sini ada the sound wave. Nah, adalah gelombang suara disebut sebagai gelombang longitudinal. Hasil longitudinal gelombang adalah hasil dari kompresi dan pemisahan di dalam sumber suara. Nah, seperti ini gambar dari sound wave. Nah, seperti yang dijelaskan di sebelumnya, yang mengarah ke atas ini adalah compression, sedangkan yang ke bawah ini adalah rarefaction. Kemudian selanjutnya ada tentang amplitude, frekuensi, wavelength, dan velocity. Amplitude sendiri adalah keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang yang dinyatakan dalam satuan desibel. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya periode dalam 1 detik atau hertz atau cycle per second. 1 hertz artinya banyaknya gelombang dalam waktu 1 detik. Artinya jadi 1 hertz sama dengan 1 gelombang per detik. Kemudian, sistem multimedia menggunakan suara manusia yang dikenal sebagai audio yang berada dalam range pendengaran dan gelombangnya sebagai acoustic signals. Sedangkan suara di luar range pendengaran manusia disebut noise. Nah, seperti ini dari contoh dari high frequency wave dan low frequency wave. Kemudian wavelength sendiri adalah panjang gelombang yang dirumuskan C for F, di mana C adalah kecepatan rambat bunyi sedangkan F adalah frekuensi. Kemudian velocity, kecepatan perambatan gelombang bunyi sampai ke telinga pendengaran, meter per second. Pada udara kering dengan suhu 20 derajat Celcius, kecepatan rambat suhu sekitar 343 meter per second. Kemudian digitization of sound atau digitalisasi suara. Nah, di sini adalah microphones.
video camera produce analog signals continuous value voltage are illustrated in the figure below. Artinya mikrofon kamera video menghasilkan sinyal analog voltase bernilai kontinu atau terus-menerus seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Seperti ini gambarnya. Kemudian, to get audio or video into a computer, we have to digitize it, convert it into a stream of numbers. Need to convert analog to digital. Untuk mendapatkan audio dan video ke komputer, kita harus mendigitalkannya atau mengkonversinya menjadi sebuah angka kemudian mengonversi analog to digital. Nah, seperti ini gambaran dari sound wave original. Kemudian di sini yang ini adalah analog sound wave, kemudian yang seperti ini adalah digital sound wave. Kemudian selanjutnya ada linear dan non-linear quantization. Linear quantization atau audio digital disampel secara kontinu pada pixel rate. Setiap sampel dipresentasikan dalam jumlah bit yang tetap. Sedangkan non-linear quantization menggunakan lebih banyak digit atau bit atau lebih sedikit untuk mewakili sampel di beberapa level. Untuk media suara, lebih penting untuk memiliki representasi yang lebih halus, lebih banyak bit untuk sinyal amplitudo rendah daripada tinggi, karena sinyal amplitudo rendah lebih sensitif terhadap noise. Dengan demikian, kuantisasi non-linear ini digunakan. Nah, seperti ini gambaran dari uniform quantization dan ini adalah gambar dari non-uniform quantization. Kemudian selanjutnya adalah delta modulation atau DM. Delta modulation atau sinyal analog itu di tracking. Apakah dia move up? Apakah dia move up seperti ini? Apakah dia move up atau dia down? Satu level pada setiap internal level. Bit 1 digunakan untuk merepresentasi kenaikan level tegangan pada sinyal, dan bit 0 untuk mempresentasi turunnya level tegangan. Output dari delta modulation adalah bit tunggal untuk setiap sampel. Kemudian delta modulation ini digunakan juga pada berbagai teknik konversi data. Kemudian di sini ada contoh dari delta modulation. Nah, seperti ini, jika dia naik artinya 1. Jadi setiap kenaikan itu maka nilainya maka bernilai 1, sedangkan jika dia turun maka bernilai 0. Nah, seperti itulah penjelasan dari digital audio. Terima kasih and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.